Salam, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam channel ini untuk merenungkan firman yang akan menjadi evangelium dikotbahkan pada tanggal 28 Mei tahun 2023 yang kita sebut juga sebagai hari perayaan turunnya Roh Kudus kepada para pengikut Yesus Kristus. Untuk itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara mengajak kawan-kawan kita mensubscribe video ini. Dan kalau sudah mensubscribe-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semakin banyak berkawan melalui video ini, tolong sebarkan agar semakin banyak yang Tuhan berkati. Dan ajak mereka memberikan komentar. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, kami ingin mengikut Engkau setia sampai mati. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Berita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita baca dan perhatikan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman ini sesuai dengan tema yang dianjurkan oleh pimpinan gereja kita, bahwa kita akan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berita ini seolah-olah mencakup 3 berita lainnya yang dipaparkan di dalam Injil-Injil yang lain. Pada hari minggu pertama, hari pertama minggu itu, yakni hari kebangkitan Yesus Kristus masih. Pada malam harinya, mereka mengalami peristiwa pada pagi harinya kebangkitan Yesus. Dan mereka tahu bahwa para pemimpin Yahudi melarang keras orang-orang memberitakan bahwa Yesus bangkit. Bahkan mereka menyebarkan fitnah, hoax, mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang mencuri bangkai daripada Yesus Kristus. Padahal sebenarnya tidak. Barang siapa memberitakan Yesus bangkit, mereka bisa dihukum mati juga. Oleh karena itu, pada malam harinya atau sesudah mereka keluar dari kubur atau pulang dari kubur Yesus, mereka menyembunyikan diri. Mereka berhimpun di suatu rumah.
menutup diri terhadap dunia. Mereka lupakan tugas-tugas Tuhan Yesus yang diserahkan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi pada malam harinya, justru Yesus yang datang kepada mereka, Yesus yang bangkit itu. Mereka perlu disemangati dan dikuatkan dan mengingatkan kembali semua apa yang dikatakan oleh Yesus selama Yesus bersama mereka. Itu semua mendorong mereka untuk bisa nanti berani. Tapi kunci keberanian itu harus dibuka. Dan Yesus sendirilah yang membuka kunci keberanian para muridnya dengan menghapus ketakutan mereka. Ketakutan itu bisa sirna apabila Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Diberitahu bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia biasa, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sewaktu pintu tertutup rapi, terkunci, Yesus bisa masuk. Dan bahkan ada yang menganggap mereka itu adalah hantu yang masuk. Tapi Yesus menyapa mereka. Yesus menyapa mereka agar mereka tidak takut. Sapaannya luar biasa. Semuanya dikatakan, Shalom Lakem. Itu yang terjemahan dalam bahasa Ibraninya. Kita sering menyapa orang, Shalom Alekem, katanya, ya, atas kamu. Tapi Yesus menyapa muridnya dengan Shalom Lakem, damai sejahtera bagi kamu semua. Lakem itu sebenarnya berbentuk maskulin, plural, ya. Tapi itu juga digunakan walaupun ada di situ perempuan. Jadi kem itu adalah semua. Jadi Tuhan menginginkan damai sejahtera itu bagi semua para pengikutnya. Langsung disampaikan. Bukan atas mereka lagi, tetapi menjadi milik mereka lagi. Mereka semua. Damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu terus terang adalah bahwa mereka harus terbebas dari ketakutan atau dari gugudur bahasa Batak. Ya, karena kata takut ini digunakan dalam dua hal, yakni takut akan Allah dan takut dengan bahasa Bataknya gugudur, dia tidak berani menghadapi sesuatu. Tuhan Yesus ingin agar para muridnya berani menghadapi segala tantangan yang ada. Mereka tidak perlu dibayang-bayangi belenggu ancaman. Ya, perlu kita tahu bahwa kejiwaan manusia selalu dibelenggu oleh dugaan-dugaan yang jelek yang mungkin menimpanya sehingga dia tidak melakukan yang baik atau tidak berani maju ke depan. Itu harus dipatahkan. Sifat-sifat kita yang selama ini selalu dibayangi oleh nanti gagal, tak usah, kata kalau disuruh kita melakukan sesuatu atau harap dulu tulangmu di sana, katanya, tulang saya itu apa yang marah-marah nanti dibentak-bentaki aku, katanya takut dia, ya, terus dia gugudur, dia tidak mau lagi menghadap tulangnya. Padahal Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya tidak boleh dibayang-bayangi oleh hal-hal yang buruk, melainkan harus berani menantang hal-hal yang dibayangkan itu dan menerobos, sehingga pekerjaan harus selesai, harus dilakukan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita ikuti ayat-ayat ini, ya. Mereka berkumpul sehingga mereka harus punya tekad bersama. Jangan lagi ketakutan bersama. Jadi sangat tepat kalau kita berkumpul mendapat kekuatan dari Tuhan agar kita bersama saling menopang atau saling bertekad, satu tekad, satu hati, satu pikiran, satu keberanian untuk melaksanakan tugas yang akan diserahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi itu perlunya beribadah berkumpul, pertanyaan berkumpul, atau di mana 2-3 orang berkumpul nama Tuhan dan Tuhan kita ada di sana. Ya. Kalau ada rasa menghadapi tantangan yang berat, yang sangat berat, memang perlu sekali berkumpul.
untuk bisa nanti saling menopang dan berdoa kepada Tuhan, minta penyertaannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dunia tertutup karena kita kunci pintu rumah kita. Bukan dunia itu kita belum tahu entah terbuka atau enggak, tapi sering kita kunci, kita tutup rapat rumah kita sehingga kita tidak bisa keluar, dan suara Tuhan dari rumah Tuhan sangat-sangat tidak terdengar sampai keluar. Itu merupakan suatu hal yang harus dikoreksi, sehingga Tuhan menunjukkan dirinya, Tuhan yang bertubuh mulia itu betul-betul menunjukkan bisa menembus ruang dan waktu. Demikian juga firman Tuhan yang akan kita beritakan, jangan kita kunci di rumah kita, bersama kita. Firman itu tidak dibatasi, dan jangan dibuat dibatasi ruang dan waktu. Harus menyebar keluar. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Ya, orang Yahudi memang waktu itu masih satu golongan yang menganti Kristen. Tapi sekarang ini sangat banyak yang anti Kristus, bukan hanya orang Yahudi lagi. Bahkan orang yang mengaku Nabi Isa sebagai nabi mereka sangat anti Kristen dan mencoba menutup dunia ini agar tidak ditembus oleh firman Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan itu harus kita terobos, karena Tuhan Yesus sudah pertama menerobos pintu-pintu yang tertutup seperti itu. Harus diterobos. Karena apa? Firman itu ibarat pedang bermata dua yang bisa memisah jiwa dan roh, dan bisa menembus apa sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian damai sejahtera itulah harta utama kita. Bagi orang-orang yang berkumpul dan menjadi seia sekata, satu semangat, damai sejahtera itu menjadi pengikat yang sangat kuat. Di dalam damai sejahtera tidak ada saling curiga, tetapi ada sukacita bersama-sama, ada iman bersama, ya, ada kuasa yang diberikan Tuhan secara bersama-sama, sehingga orang-orang yang berkumpul itu punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kekuatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus menurut perikop ini. Bapak Ibu saudaraku kita kasih, memang kita perlu tanda-tanda tentang Tuhan kita. Tanpa diminta pada kesempatan ini, Yesus menunjukkan dirinya dan bekas-bekas ketersalibannya. Hanya Thomas yang meminta, dan itu memang dipenuhi oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kan kayak gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, walaupun Yesus tidak menampakkan tubuh mulianya sekarang kepada kita, bekas-bekas paku dan lembing yang menusuk badannya, kita tidak melihatnya, tetapi kita bersama dia dengan roh, ya, dengan rohnya. Kita harus belajar percaya, dan percaya kita harus lebih kuat dari percaya para pengikut atau murid-murid Yesus yang pertama itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan mengenal Tuhan Yesus dan bertemu dengan dia, bukan mengenal Tuhan Yesus dalam tubuhnya. Karena setelah mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mereka dapat bersukacita luar biasa. Karena dikatakan di sini, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan, bukan melihat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mereka melihat Tuhan, Kurios, yang telah menang melawan kematian dan sudah menang sebenarnya melawan musuh-musuh Yesus. Dan kita harus pergi menunjukkan kemenangan Tuhan Yesus itu terhadap musuh-musuh Tuhan Yesus di dunia ini. Itu tugas kita kalau pergi memberitakan Injil, menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang dua kali dikatakan Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu, atau Shalom Lakem dikatanya. Dalam lanjutan dari kata Shalom Lakem yang kedua, Tuhan Yesus menyampaikan pengutusan. Aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Itu yang luar biasa kepada kita, bahwa mandat yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus
diserahkan juga mandat itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dan di sini dalam kalimat yang lain dikatakan, ya, apa yang kamu ampuni di dunia ini, dosa orang yang kau ampuni akan terampuni, dan dosa yang kamu katakan tidak terampuni. Memang, makanya itu bisa kita laksanakan karena penyertaan Roh Kudus. Kata-kata itu dikatakan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengembusi para muridnya dengan tiupan Roh Kudus, Ruach HaKadosh. Di sini memang orang bisa mengatakan ya, turunnya Roh Kudus itu kan bukan 10 hari setelah kebangkitannya, katanya ya, setelah kenaikannya. Memang di sini Tuhan Yesus sudah menghembuskan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Tetapi pada tanggal Pentakosta itu Tuhan semakin menunjukkan penyertaan Dia, kehadiran dirinya melalui kehadiran Roh Kudus yang kelihatan seperti api menyala-nyala di atas kepala para murid itu. Itu adalah dalam rangka memperjelas kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus pada murid-muridnya. Bukan mengatakan berarti bukan tepat 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus perayaan Roh Kudus, katanya, bukan. Setiap kali Tuhan bisa menghembuskan rohnya kepada kita. Ya, dulu Roh Kudus dihembuskan, disampaikan kepada Saul, kepada Daud, dan lain-lain. Dulu Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, sehingga dalam air itu ada dimungkinkan kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena apa? Roh Kudus itu adalah bagian dari diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan sesuatu oknum yang lain. Itu adalah penyataan Tuhan secara khusus juga kepada para muridnya. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Firman, dan ada Roh Kudus, kan kayak gitu. Jadi dalam perikop ini, di dalam perikop ini tersirat juga bahwa Allah kita yang Tritunggal itu tersirat bekerja untuk para murid-muridnya. Jadi kepada kita pada hari Pentakosta ini, terimalah Roh Kudus. Terima. Tiupan Roh Kudus datang seperti angin sepoi-sepoi yang dirasakan oleh Elia di Gunung Karmel itu. Ya, sehingga dia mengatakan Tuhan hadir. Lalu Elia berbicara kepada kita. Kepada kita selalu Tuhan bersedia menghembuskan Roh Kudus-Nya agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya hari perayaan ini menjadi hari di mana kita merasakan kehadiran Roh Kudus, sehingga tugas-tugas kita yang maha berat itu melawan dunia ini yang mau melenyapkan kita, dan kita harus tegak melawannya, harus kita lakukan, dan juga menyebarkan Injil agar bangsa-bangsa menjadi pengikut Yesus Kristus, atau bangsa-bangsa menjadi pelaku keajaran Yesus Kristus. Dan kalau mereka sudah mau dibaptis, akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama-tama mereka juga pelaku ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak mau dibaptis, belakangan itu. Ya, yang penting mereka juga pelaku ajaran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus juga melebihi mereka, setia melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai seperti sekarang ini dikatakan apa kalian Kristen itu, kompaknya tidak ada, berkelahi terus. Gereja berbeda-beda, gerejamu, katanya lagi ya. Yang paling kuat di kalanganmu adalah hosom teal elak late, katanya. Gerejamu tidak pernah terbuka untuk tempat berdoa kecuali hari Minggu, katanya lagi. Aneh kita ini memang. Kita sudah semakin melupakan yang indah-indah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perbaharui ya kekristenan kita, karena Roh Kudus datang adalah untuk memperbaharui, menolong kita keluar dari kebodohan-kebodohan kita selaku pengikut Kristus selama ini. Menolong kita dari kesedihan-kesedihan kita karena kita melihat gereja kita begini-begini, begono-begono, tidak lagi mengikuti ajaran Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, kiranya firman yang kami renungkan menjadi pedoman hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.